ini dengan baik. Contohnya adalah rekomendasi paspor umroh. Rekomendasi paspor umroh. Ini sudah bisa diakses masyarakat secara langsung dari rumah. Secara online gitu Bapak? Secara online ini sudah bisa. Gitu. Untuk kepengurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation. Hari ini seperti biasa kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa. Beliau akan memberikan berbagai macam informasi yang nantinya pasti akan membuat kita mendapatkan banyak wawasan juga. Dan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, kita langsung ajak beliau berkenalan. Beliau ini merupakan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar. Beliau dengan Bapak Dr. Andes Haji Wiharso MM. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Bapak mohon izin untuk dapat memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Karanganyar maju dan mandiri. Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar smart, simple, melayani, akuntabel, responsif, dan terpercaya. Luar biasa. Bapak, Bapak ini sebagai kepala di kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar, kira-kira sudah berapa lama Bapak? Alhamdulillah kami diamanahi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sudah 2 tahun lebih ini. Jadi tepatnya saya diamanahi sebagai Kepala Kantor ketika pandemi awal melanda dunia yang kita cintai. Jadi sudah 2 tahun di Karanganyar Bapak J. Sebelumnya mungkin sudah pernah berada di daerah lain atau bertugas di kantor cabang lain seperti itu Bapak? Siap. Alhamdulillah saya mengabdi di Kementerian Agama sejak tahun 1994. Luar biasa. Awalnya saya dulu, belum lahir Bapak. Iya, belum lahir. Belum lahir kebetulan Bapak. Ini anak zaman no betul ini. Kebetulan saya bertugas pertama di Yogyakarta, di Kabupaten Bantul 94 sampai tahun 2000. Jadi setelah reformasi saya minta mutasi ke tanah kelahiran saya karena saya sangat mencintai Karanganyar, maka saya kembali ke Karanganyar. Kemudian di Karanganyar di KUA, jadi dulu itu di Bantul saya juga di KUA. Kemudian mutasi di Karanganyar, saya pernah bertugas di Tawangmangu, di Kecamatan KUA Kecamatan Karanganyar pernah, kemudian diangkat jadi Kepala KUA Dinjatioso tahun 2004 sampai tahun 2008. Kemudian tahun 2008 saya ditugaskan di Nggodangrejo sampai tahun 2011. Tahun 2011 saya dimutasi di KUA Kecamatan Karanganyar Kota. Kemudian di tahun 2013 saya diamanahi sebagai Kasubag PU pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Jadi saya dibesarkan di KUA, tapi setelah agak dewasa saya harus di kantor Kabupaten Karanganyar. Kemudian di tahun 2019 akhir saya diamanahi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai pensiun nanti tetap di Karanganyar. Alhamdulillah, karena sebagai bentuk kecintaan Pak Wi di tanah kelahirannya di Karanganyar, beliau mendedikasikan dharma baktinya untuk mengabdi di Karanganyar. Begitu nggih Bapak. Bapak mohon izin sebelum kita masuk ke materi nanti untuk pertanyaan materi mengenai Kemenak Kabupaten Karanganyar, kita punya yel-yel Bapak. Yel-yelnya itu MPP Karanganyar Beyond Expectation. Mohon izin nanti untuk bareng-bareng ya Bapak. Monggo Bapak.
MPP MPP Karanganyar Beyond Beyond Expectation. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Bapak, mohon bisa dijelaskan secara ringkas mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Siap. Untuk tusi kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan sebagian tugas pembangunan di bidang agama khususnya di Kabupaten Karanganyar. Jadi kami yang di Kementerian Agama ini membawai seluruh pelayanan masyarakat di bidang agama. Agama apapun yang ada di Karanganyar ini di bawah pembinaan kantor Kementerian Agama. Baik Bapak, untuk segala macam agama itu kan di bawah Kementerian Agama, dan terkait layanan di Kementerian Agama itu kan ada layanan keagamaan, pendidikan, penyuluhan dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa Bapak mengenai layanan-layanan apa saja yang selama ini dilayani di Kemenak Kabupaten, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Yang kami layani di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ini kalau kita jumlah keseluruhan itu tidak kurang dari 99 layanan. 99 baik layanan. Eksternal maupun internal. Artinya ini nampaknya juga seiring dengan Asmaul Husna itu kan ada Iya, ada 99 seperti Jadi, Asmaul Husna. Di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ini kita bisa melayani 99 layanan baik internal maupun eksternal, baik itu menyangkut terkait dengan pernikahan itu yang jelas di KUA, kemudian haji, kemudian zakat, wakaf, kemudian pendidikan juga begitu, dan juga pelayanan di masalah terkait dengan pendirian tempat ibadah kita juga melayani. Iya, Jadi begitu. luar biasa. Jadi Kemenak Kabupaten Karanganyar ini kalau di total itu layanannya sekitar 99 ya Bapak. Itu baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian Bapak, untuk layanan yang ada di kantor Kemenak sendiri dengan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, karena kebetulan Kemenak ini juga sudah bergabung di MPP Kabupaten Karanganyar. Jadi untuk para pemirsa yang di rumah, ketika nanti pengurusan yang ada berhubungan dengan Kemenak itu ada dua pilihan ya Pak, bisa ke kantor langsung atau ke MPP. Nah, itu kira-kira ada perbedaan tidak Pak untuk layanannya? Misal di MPP melayani hanya sebagian saja atau keseluruhan seperti itu Bapak? Ini sebagian tentunya yang di MPP ini bisa terlayani, karena sekali lagi perlu kami sampaikan tidak semua layanan itu bisa selesai dalam sekejap. Dalam satu hari. Seperti kalau yang di MPP ini kita lebih banyak ke informasi layanan. Informasi layanan Kemenak. Jadi kita mengandung maksud ketika masyarakat nanti datang ke kantor kami secara langsung itu dari rumah sudah ada bekal. Oh, ini saya pengen pelayanan misalkan untuk pengurusan rekomendasi mendirikan tempat ibadah katakanlah. Itu dari rumah itu sudah persyaratannya sudah komplit, baru kita eksekusi di kantor kita, karena sekali lagi di pelayanan kita itu tidak semuanya bisa terselesaikan secara mandiri, tetapi kami sudah ada pelayanan yang itu bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa mengakses dari rumah. Kalau yang bersangkutan sudah punya printer dan lain sebagainya, itu insya Allah sudah tidak usah, istilah sekarang anak muda sekarang, tidak usah mager. Nggak usah mager, tidak usah bergerak kemana-mana gitu, karena mager dari ya rumah, Pak ya? Iya, dari rumah sudah bisa terlayani dengan baik. Contohnya adalah rekomendasi paspor umroh. Rekomendasi paspor umroh ini sudah bisa diakses masyarakat secara langsung dari rumah, secara online gitu Bapak? Secara online ini sudah bisa. Gitu. Untuk kepengurusan yang secara online itu tadi, para pemirsa mungkin bisa diinfokan Bapak untuk website di Kemenak Kabupaten Karanganyar, itu bisa mengakses di website untuk alamat domainnya. Nanti kita juga di bawah sini akan kita tuliskan Bapak. Gitu. Terima kasih Mbak Vita terkait dengan layanan online kita untuk rekomendasi paspor umroh. Masyarakat Karanganyar bisa mengakses di Mall Pelayanan Kemenak
www.ppn.com. Itu nanti di sana kita sudah tinggal milih, di sana sudah ada portal-portal mana yang masyarakat inginkan. Insya Allah sudah wabil khusus sudah tersedia wabil khusus untuk rekomendasi paspor umroh ini. Di sana nanti sudah masyarakat tinggal ngisi di aplikasi itu dengan persyaratan yang sudah kita tentukan. Insya Allah tidak begitu lama ketika nanti petugas kita sudah memverifikasi, akhirnya nanti kita buatkan dan masyarakat sudah bisa langsung ngeprint dari rumah. Luar biasa. Sekarang segala sesuatu itu sudah dimudahkan ya Bapak, nggak perlu datang ke kantor. Nanti para pemirsa bisa langsung mengunjungi di webnya Kemenak, pelayanan kemenak.com. Nanti bisa di searching di website gitu untuk segala pengajuan pelayanan dapat dilakukan di situ. Dan khususnya untuk di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar itu mengenai informasi layanan apa saja yang dilayani di kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar. Jadi harapannya ketika nanti para pemirsa mengajukan proses perizinan ataupun pelayanan di Kemenak, di kantor Kemenak langsung, itu sudah membawa berkas yang siap untuk diproses, begitu nggih Bapak nggih. Nah, Bapak, dari sekian banyak, dari 99 layanan yang tadi dilayani oleh Kemenak kantor cabang Karanganyar, itu kira-kira dari 99 itu yang peminatnya paling banyak itu layanan apa Bapak? Peminat atau pemohon layanan yang paling dominan untuk saat ini jelas persoalan haji. Dan insya Allah nanti di awal tahun ini kita sudah ada kantor pelayanan untuk haji ini sudah representatif. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita sudah one day service, artinya masyarakat ketika datang ke kantor kita itu sudah bisa terlayani, satu hari itu selesai. Dan di awal tahun ini nanti akan lebih representatif lagi karena bank juga secara khusus nanti ada ruangannya tersendiri, dan juga nanti di sana itu sudahlah mungkin juga hampir sama dengan MPP ini, tetapi di sana khusus pelayanan untuk pendaftaran haji. Oh baik Bapak. Jadi yang dominan minta pelayanan ini sampai saat ini tetap perhajian. Tetapi juga kalau pernikahan karena itu di KUA ini saya yakin itu juga tetap dominan juga untuk pelayanan masyarakat terkait dengan pernikahan. Dan perlu kami sampaikan, seluruh pelayanan di kantor Kementerian Agama itu Rp0 kecuali Rp0 kecuali pelayanan pernikahan di rumah. Jadi ketika mendatangkan ke rumah begitu nggih Bapak? Itu bukan bayar, itu ada biaya penanganan begitu nggih Pak? Bukan biaya, itu penerimaan negara bukan pajak. PNBP-nya itu 600.000, tetapi ketika masyarakat ini mau menikah di kantor urusan agama gratis. Kita layani tidak bayar. Betul. Begitu. Saya kebetulan juga sudah pernah mengalami Bapak. Betul. Bayarnya juga 600 atau berapa? Ya, sama Bapak, 600. Jadi mendatangkan ke rumah seperti itu. Kalau di KUA itu Rp0 nggih Bapak nggih. Nah, Bapak dari kembali lagi ke persoalan haji tadi. Selama ini sudah one day service, tapi kedepannya bahkan lebih representatif lagi karena di kantor Kemenak sendiri nanti menghadirkan bank-bank syariah yang menjadi untuk penerimaan setoran awal ya Bapak nggih. Jadi nanti para pemohon ini nggak usah kayak bolak-balik ke bank dulu baru ke Kemenak. Nanti dari Kemenak sendiri sudah menyediakan loket untuk bank agar kita bisa langsung menyetorkan setoran awal kita untuk pendaftaran haji. Begitu nggih Bapak? Nah, kemudian Bapak, yang menjadi favorit ini kan dari haji itu para pemirsa di rumah mungkin juga selama ini pengen tahu gitu, kira-kira persyaratan untuk pengajuan pendaftaran haji itu apa saja? Terima kasih. Untuk syarat pendaftaran masih standar seperti pelayanan umum. Jadi ada KTP, ada akte kelahiran, ada atau surat nikah, ada KK, kemudian juga
apa yang jelas yang bersangkutan ketika mau mendaftar itu membawa uang tunai Baik, 25 juta. sebesar 25 juta, J. Itu bisa insya Allah nanti langsung terlayani dengan baik. Tetapi seringkali juga masyarakat kita itu kan sudah punya tabungan di bank konvensional. J. Nah, ketika di bank konvensional itu ya kalau mau one day service ya harus diambil dulu. Baik. Kalaupun tidak diambil ya itu berarti harus transfer, harus ke bank yang bersangkutan. Seperti Baik, itu. Oke. Jadi syaratnya itu tadi seperti yang sudah disebutkan Bapak, antara lain ada KK, ada KTP, itu nanti bisa juga akte nikah atau penggantinya sebagai Iya. buku nikah seperti itu nggih Bapak. Dan Iya. yang paling penting itu membawa uang tunai sebesar 25 juta untuk langsung mendapatkan nomor antrian Nomor kursi. gitu nggih Pak. Iya. Apabila sudah mempunyai tabungan di bank konvensional harus tetap ditabungkan ke bank syariah yang sudah bekerja sama dengan kantor Kemenak. Yes, Seperti itu nggih iya. Bapak nggih. Iya. Nah, untuk mungkin para pemirsa juga pada penasaran nih Pak, karena mungkin kira-kira update terkini untuk masa tunggu haji itu berapa lama Bapak? Ya ini yang sering kali menjadi menjadi saya tidak enak dengan masyarakat karena ini memang regulasinya seperti itu. Tetapi sekali lagi persoalan mendaftar haji ini saya berharap tidak usah terpengaruh dengan antriannya kok panjang sekali ya. Betul. Kalau begitu saya tidak usah daftar saja, itu tidak betul. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang sudah ingin mendaftar tidak usah ragu ketika mau mendaftar karena antrian panjang. Karena apa? Karena bukti kita taat kepada Allah sebagai umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini ya harus mendaftar. Jadi ketika sudah mendaftar itu berarti kita sudah dikategorikan sebagai orang yang berhaji walaupun belum melaksanakan secara fisik. Betul. Jadi untuk antrian insya Allah daftar sekarang ya 35 tahun ke depan antriannya sudah sampai segitu. Baik. Dan perlu kami informasikan untuk untuk haji kita yang tahun 2022 ini, alhamdulillah dari Kabupaten Karanganyar semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti hari Sabtu jamaah haji kita sudah bergeser ke Madinah untuk melaksanakan arba'in. Kemudian nanti di tanggal 2 Agustus insya Allah sudah landing di tanah air untuk kepulangan di kloter 25. Kemudian kloter 26 nanti insya Allah di tanggal 3 Agustus sudah kembali ke tanah air. Jadi sekali lagi saya berharap masyarakat Karanganyar yang ingin mendaftar haji tidak usah ragu, tidak usah gelisah ketika antrian panjang. Dan perlu kami sampaikan pembatasan usia 65 tahun insya Allah hanya untuk di musim pandemi ini. Selama pandemi saja gitu Selama Bapak. pandemi. Jadi ini saya tegaskan karena masyarakat kita khawatir ketika usianya sudah 65 tahun banyak besok keraguan bisa. gitu Itu Pak. jangan khawatir. Jadi aturan ini diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi insya Allah hanya pada musim pandemi saja ini. Dan ternyata di tahun ini tidak ada yang sakit terkait dengan COVID-19. Satu contoh ya yang di Karanganyar ini jamaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada yang dirawat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita doakan semua jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur ya Pak. Amin. Jadi itu tadi pemirsa seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wi. Jangan khawatir, pembatasan usia 65 tahun ini hanya selama pandemi saja. Setelah itu akan dihapuskan. Dan untuk para pemirsa yang udah mempunyai rezeki, udah memiliki niat, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, langsung daftar saja karena insya Allah semua bakal dimudahkan ya Pak. Dan ketika kita sudah mendaftar, insya Allah niat kita sudah dinilai sama Allah. Dan walaupun secara fisik belum di sana, insya Allah sudah dinilai untuk beribadah haji seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Dan Bapak, dari berbagai layanan yang banyak itu tadi, Kementerian Agama melayani berbagai
berbagai masyarakat, berbagai layanan. Nah, itu kira-kira pasti ada nggih Pak kendala-kendala yang terjadi. Nah, kira-kira kiat-kiat untuk menghadapi kendala tersebut seperti apa Bapak? Bisa Iya. di-sharingkan kepada Jadi, kami. kiat-kiat kami akan terus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan layanan, karena seringkali masyarakat kita itu kan tidak update informasi, Tidak update informasi sehingga ya. mungkin persyaratan beberapa tahun yang lalu dikiranya Masih tahun ini masih sama, sama, nggih. padahal kita senantiasa berubah terkait dengan pelayanan kita. Persyaratan, Jadi nggih. secara umum insya Allah kita tidak ada kendala, jadi semua pelayanan insya Allah bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya berharap masyarakat Karanganyar, karena di era digital seperti ini, ayo kita melek informasi, maka silahkan untuk mengakses portal kami di mall pelayanan kemenak.com. Insya Allah di situ sudah komplit semua layanan yang kita sajikan, dan kita konsisten terkait persyaratan layanan. Di situ insya Allah tidak akan pernah dikembalikan ketika sudah sesuai dengan persyaratan. Oke, Iya. baik. Jadi untuk semua pemirsa jangan lupa ketika mau mengajukan pelayanan di kantor Kemenak itu udah gampang sekarang, bisa langsung mengunjungi portal websitenya Kemenak di mallpelayanankemenak.com. Semua informasi di situ semua Sudah udah ada, komplit. nggih Bapak, Iya. nggih. Nanti kita tuliskan di sini untuk lebih jelasnya. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu, Gitu. kita masuk ke pertanyaan terakhir. Iya. Kira-kira Bapak mohon izin untuk bisa menyampaikan pesan maupun pesan kepada MPP Karanganyar Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau pesan kok ketok gimana gitu. Tapi kesan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk MPP Karanganyar, luar biasa. Ini cerminan dari layanan reformasi birokrasi kita. Jadi insya Allah masyarakat ketika hadir di MPP ini, seluruh hajatnya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Di era digital seperti ini kita memang harus berubah untuk seluruh layanan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, MPP Karanganyar memang luar biasa. Alhamdulillah Pak. Nggih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama, nggih. Bapak, saya Vita mewakili kru yang bertugas di Mall Pelayan Publik Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih Bapak banyak Bapak atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk bisa khususnya datang ke podcast kami untuk berbagi informasi layanan mengenai Kemenak. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, sharing lagi nggih Bapak nggih. Terima kasih sekali lagi Bapak. Nggih. Baik, para pemirsa, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa kalian untuk selalu like, comment, subscribe, dan juga share video-video kita. Jangan lupa juga ikuti semua media sosial kita, baik Instagram, Facebook, Twitter. Nanti di belakang ada keterangannya, di follow semua biar kalian nggak ketinggalan informasi mengenai layanan di DPMP TSP Kabupaten Karanganyar ataupun di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Saya Nikmah Novitasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, Beyond beyond expectation. Hip